PDIP ngasih ke PSI. Nah, ini kan tinggal PDIP saja gitu loh. Nah, antara PDIP dengan PSI ini saling mengikuti. Nah, benar begitu Mas Lebih, jadi kalau PSI bilang dia dulu. Sebentar, sedikit aja 1 menit. Kalau PSI bilang dia mau interpelasi, PDIP ikut. Karena takut ceruknya keambil. Karena kemarin kurang 3 nih. PSI nambah banyak. Kalau Nasdem nggak takut karena Nasdem dari 5 nambah ke 7. Gitu loh. Begitu, saya kira itu. Sementara begitu, ini. Mas Rebiwa, begitu. Udah jangan ojo seru-seru Mas. Ojo seru-seru. Tidak sederhana itu ya. Kita partai yang sudah mempunyai pattern, punya satu pola di dalam menyiapkan kader sebagai kepala daerah sampai juga sebagai presiden. Kita ada sekolah khusus calon kepala daerah. Kita siapkan betul fondasi ideologi dan working ideologi apa sebenarnya demokrasi yang substansial dan yang prosedural. Jadi dalam melihat Anies, dia adalah gubernur DKI. Ya, dia gubernurnya teman-teman PSI juga gubernurnya orang-orang PDI juga. Kita mendukung dengan cara yang benar untuk masa jabatan dia. Secara demokrasi yang prosedural ya ada cacat dan kita lihat dan nampaknya Abang Baikal juga sepakat bahwa kontestasi ya kita tidak bermusuhan. Kontestasi kemarin melahirkan cara-cara atau iklim demokrasi yang mengeksplorasi berbagai parameter primordial agama yang itu memang tidak baik buat demokrasi ke depan. Kita sepakat semua itu bahwa itu ada ya, bahwa akhirnya itu Anies diuntungkan ya. Tetapi kita sepakat bahwa kasus kemarin di DKI itu adalah kecelakaan kita dalam berdemokrasi yang tidak akan sama-sama kita ulang di dalam pilkada maupun pilpres ke depan karena itu bukan iklim demokrasi yang kita cita-citakan. Kita tidak bermusuhan loh. Demokrasi kita itu cari mitra berdemokrasi, cari teman bermain. Kalau badminton nggak bisa sendiri. Badminton harus ada teman untuk bertanding. Tidak ada menang kalah, adanya perlombaan juara 1, juara 2, juara 3 itu. Jadi kita melihat di dalam kontestasi ya dalam kontestasi itu. Kemudian toh kalau terpilih entah presiden atau kepala daerah itu presiden kita semua dan kepala daerah kita semua mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah, cara kita di luar pemerintahan tentunya ada cara pandang yang pertama ideologi jelas. Ya. Cara pandang tadi PSI melihat proses demokrasi elektoral ada cacat-cacat yang harus kita hilangkan dalam membangun demokrasi ke depan untuk tidak mengeksplorasi lagi berbagai macam perbedaan parameter horizontal kita, suku, agama, ras, etnis ini kita jaga betul, ini bahaya betul buat NKRI. Ini tidak sesuai dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita dan tidak sesuai dengan Pancasila kita. Kemudian mengenai demokrasi yang substansial, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang oleh rakyat saat kita nyoblos. Yang untuk rakyat itu 5 tahun. Nah, 5 tahun ini kalau kita melihat Anies, kita pernah punya Jokowi dan Ahok gitu loh. Tidak ada salah pada saat kita mengkritisi mengkritisi Anies, kita persandingkan kesuksesan Jokowi dan kesuksesan Ahok saat memimpin gubernur. Tetapi dengan catatan, mohon maaf Adek, tidak dalam narasi permusuhan. Tidak dalam narasi kebencian. Karena nanti substansi kritis itu substansial dan solutif. Kalau itu dibarengi dengan kebencian, kemarahan dan sentimen, itu nantinya itu menciptakan permusuhan sehingga kritik-kritik baik PSI tidak ditangkap substansinya. PDI Perjuangan mentradisikan Ibu Mega dan PDI ini butuhnya sekolah partai. Poinnya saya tangkap nanti ditanggapi. Kritik itu substansial dan naratifnya juga positif, dan solutif ya. Nah, tidak saya takutnya kritiknya PSI ini lebih tidak ditangkap secara substansial, tapi lebih narasi bengok-bengoknya. Nanti dijawab Bapak-bapak. Jeda dulu sejenak. Nanti dijawab. Usai jeda. Kalau intrik itu pasti provokatif. Ya, antara kritik itu yang seperti apa? Kemudian kebencian itu seperti apa? Oke, nanti kita jawab. Usai jeda. Dua sisi akan kembali untuk Anda pemirsa. Saat lagi tetaplah bersama kami. Kita jeda dulu.